Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Rabbuna Jalla Jalalu atas semua limpahan rahmat, taufik, hidayah kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini, di hari yang penuh berkah, yakni hari Jumat, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya. Dan yang kedua, salawat teriring salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pekan sebelumnya sudah kita selesaikan membahas dengan singkat dari kehidupan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang insyaallah kita akan melanjutkan mengisahkan kehidupan orang-orang soleh dari kalangan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan demi Allah, jamaah kaum muslimin, mempelajari kehidupan para sahabat merupakan suatu kewajiban bagi kita seorang muslim. Mengapa demikian? Karena mereka orang-orang yang diberikan keutamaan oleh Allah untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam mendakwakan agama ini. Mereka lah orang-orang yang langsung menyaksikan bagaimana Nabi berdakwah, Nabi beribadah kepada Allah, Nabi salat, puasa, zakat. Oleh karena itu, di antara manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah, kita beragama, kita beribadah harus sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Alangkah mulianya ucapan seorang sahabat, yakni Abdullah ibn Mas'ud. Beliau pernah mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa innahum kanu abar hadhihi ummati quluban wa aqwamaha wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan wa ahsanaha halan qauman ikhtarahu Allahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa iqamata dinihi." Barang siapa ingin mencari qudwah, yakni contoh teladan yang baik, maka ambillah dari para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Mereka di atas agama yang jernih, hati yang bersih, sedikit beban hidupnya, dan paling tinggi keilmuannya, dan paling baik zamannya dan juga keadaannya, yang paling lurus petunjuknya, sehingga mereka lah Allah memilih untuk mendampingi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan agama yang suci ini. Maka mempelajari kehidupan para sahabat satu keutamaan. Dan insyaallah jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada siang hari ini kita akan bersama-sama yakni mempelajari kehidupan para sahabat, dan insyaallah kitab yang menjadi panduan kita pada kajian-kajian selanjutnya yakni Suwar min Hayati As-Sahabah yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman Rafat Basha rahimahullahu ta'ala, yakni kisah Anas ibnu Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan insyaallah kita akan mengawali kisah Anas ibnu Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan tentu kita semua pernah mendengar sahabat yang mulia ini, mungkin pernah membaca, dan pada siang hari ini kita ingin memurojaah ya, untuk bersama-sama mengambil faedah ibrah dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, agar kita mengenalnya sehingga mencintainya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dikumpulkan dengan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Anas bin Malik seorang yakni pemuda dari pemuda-pemuda Ansor. Di awal-awal hijrah Nabi mendatangi kota Madinah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, dan disambut dengan penuh kebahagiaan, kegembiraan oleh semua penduduk Ansor. Di antaranya Anas bin Malik dan sang ibunya. Dan waktu itu ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, usia Anas masih 10 tahun. Masih sangat anak-anak, masih remaja. 10 tahun ya, masih anak-anak. Dan beliau bergabung dengan pemuda-pemuda yang lain, anak-anak yang lain, untuk menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan fakan yas'a ilaihi Anasun ma'sa'ina min auladi sighar lakinnahu la yara syai'an ya'udu kabi'an mahzunan. Maka Anas bin Malik bergegas bersama anak-anak yang lainnya untuk melihat Rasulullah ketika awal menginjakkan kakinya di kota Madinah. Namun beliau tidak melihat, dan ini membuat hati beliau sedih karena banyaknya manusia. Maka ketika orang-orang melihat anak-anak, mereka mengatakan ayyuhum huwa. Fakana dzalikal yaumu yauman masyhudan. Mereka bertanya, apakah itu Rasulullah? Apakah itu Rasulullah? Dan itulah hari persaksian oleh pemuda-pemuda Ansor. Lalu para sahabat dari kalangan Ansor, mereka berlomba-lomba untuk mengangkat barang-barangnya Rasulullah, dan mereka berharap agar Nabi tinggal di rumah mereka. Sehingga para sahabat mengorbankan jiwa mereka, diri mereka untuk membela Rasulullah, memberikan kebaikan-kebaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yakni Anas bin Malik masih sangat kecil, tinggal bersama ibunya yang sangat dia cintai. Lalu ibunya mendatangi Rasulullah, dan ibunya yang bernama Al-Ghumaisah bintu Milhan Ummu Anasin. Ibunya Anas bin Malik bernama
Al-Ghumaisah bintu Milhan, dan ibunya Anas bin Malik. Wa kana ma'aha ghulamu as-saghir, dan dia bersama anak yang masih sangat kecil, yakni Anas. Wa huwa yas'a baina yadayha, yang mana Anas bin Malik datang bersama ibunya yang masih sangat kecil, 10 tahun, jamaah kaum muslimin. Thumma hayyatil nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa qalat, maka sang ibu pun mendatangi Nabi dan memberikan salam dan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam yabqa rajulun wala imra'atun minal ansari illa waqad athafaka bituhfatin wa inni la ajidu ma uthifuka bihi ghairu ibni hadha. Wahai Nabi, tidak seorang pun laki-laki maupun perempuan dari kalangan Ansor kecuali mereka telah mengorbankan diri mereka untukmu. Adapun saya, wahai Rasulullah, tidak memiliki sesuatu untuk diberikan kepadamu, untuk mengabdi kepadamu, kecuali putraku ini. Fakhudhu falyakhdimka ma syi'ta. Wahai baginda Rasul, ambillah putraku ini untuk berkhidmah, mengabdi kepadamu, wahai Rasulullah. Itu pun jika engkau mau. Maka wa masa ra'sahu biyadihi asy-syarifah, maka Nabi pun memegang ubun-ubunnya Anas bin Malik dengan penuh kasih sayang. Dan Nabi juga menyaksikan ada kecerdasan dalam pemuda ini yang masih sangat kecil. Maka mulailah semenjak itu Anas bin Malik tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan banyak cerita dan kisah yang menakjubkan yang langsung dikisahkan oleh Anas bin Malik. Bagaimana ketika beliau mendampingi Rasulullah, melayani Rasulullah, dia pernah mengatakan, aku tidak pernah mendapati seorang pun manusia di muka bumi ini yang paling bagus akhlaknya, yang paling lapang hatinya, yang paling penyabar dan penyayang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga jamaah kaum muslimin, banyak hadis, banyak kisah yang kita dapati dari kehidupan Anas bin Malik, karena beliau langsung melihat ibadah Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, dan semua sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga beliau pernah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqa wa arhabihim sadra wa awfarihim hananan. Berkata Anas bin Malik, adapun Rasulullah merupakan manusia yang paling bagus akhlaknya, yang paling luas hatinya, dan paling penyayang dan santun kepada umat manusia. Ya subhanallah. Anas juga mengisahkan, faqad arsalani yauman lihajatin fakharajtu. Berkata Anas bin Malik, satu saat Nabi mengutusku untuk suatu keperluan, dan aku pun pergi untuk mengerjakan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun waqasadtu sibyanan yal'abuna fi suqi li'al'aba ma'hum. Namun ternyata aku tidak mengerjakan perintah Rasulullah. Aku bermain bersama anak-anak Ansor di pasar, sehingga aku lupa tugas yang Nabi perintahkan kepadaku. Aku asli bermain dengan para sahabat, dengan sahabat-sahabatku. Walam adhab ila ma amarani bih. Aku tidak mendatangi sebuah tempat yang Nabi perintah kepadaku. Falamma sirtu ilaihim sa'artu bi insanin yaqifu khalfi. Ketika aku sedang bermain dengan para sahabatku, teman-temanku, aku merasa ada seseorang di belakangku mengikutiku. Akhirnya
Faltafattu, maka aku pun menoleh ke belakang, melihat ke belakang. Fa idza Rasulullah yabtasimu, ternyata Nabi SAW dan tersenyum kepadaku. Fa ya subhanallah, Nabi tetap tersenyum kepada Anas bin Malik yang masih sangat kecil. Itulah sifat Rasulullah, sifat penyayang kepada anak-anak. Wa yaqul, dan beliau mengatakan, ya Unais, wahai Anas kecil. Dan subhanallah, Nabi sering memanggil Anas bin Malik dengan dua panggilan. Kadang-kadang dengan ya Unais, kadang-kadang dengan ya Bunayya. Wahai Anas kecil, wahai anakku. Ini panggilan kasih sayang. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagi orang tua harus membiasakan panggilan anak-anak dengan panggilan kasih sayang. Wahai putriku, wahai anakku, ya bunayya, wahai penyejuk hatiku. Lihat Rasulullah manggil Anas ibnu Malik, ya Unais. Adhabta haitsu amartuk, wahai Unais, apakah engkau sudah melakukan pergi ke tempat yang aku perintah? Maka berkata Anas bin Malik, ini dhahibun al-an ya Rasulullah. Wahai Nabi, saya mau pergi sekarang. Ya. Maka Nabi tidak pernah memarahi Anas bin Malik, mementahinya karena kecewa dengan perbuatan Anas ibnu Malik. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kisah kehidupan Anas bin Malik bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik pernah mengatakan, satu saat Nabi pernah menasihatiku sendirian dengan nasihat yang begitu indah dan menenteramkan jiwaku. Anas pernah mengatakan, satu saat Rasulullah memegang tanganku dan berkata, ya bunayya, wahai anakku, in qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghistun li ahadin faf'al. Wahai anakku, jika engkau mampu di pagi harinya atau di sore harinya tidak ada dalam hatimu rasa ghish, yakni ingin berbuat curang kepada seorang pun juga, maka lakukanlah. Nabi juga mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, inna dzalika min sunnati, sesungguhnya sifat ini merupakan sunnahku, petunjukku. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani, yang barang siapa menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah mencintaiku. Subhanallah. Ini jamaah kaum muslimin, seorang muslim sejati mencintai sunnah Rasulullah dan menghidupkan sunnah Rasulullah, yang kata Nabi, wa man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa menghidupkan sunnahku, dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, yang barang siapa mencintaiku, dia kelak pada hari kiamat akan bersamaku di surga kelak. Fayah subhanallah, bagaimana bahagianya Anas bin Malik mendengarkan langsung dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keutamaan orang-orang yang mencintai sunnah Rasulullah. Baginya akan dikumpulkan bersama Rasulullah di surga kelak. Ya bunayya, Nabi melanjutkan, ya bunayya, idza dakhalta ala ahlik fasallim. Wahai Anas, jika engkau mendatangi rumah keluargamu, maka ucapkan salam. Yakun barakatan alaika wa ala ahli baitika, ini menjadikan keberkahan untukmu dan juga untuk keluargamu. Maka jamaah kaum muslimin rahimani
rahimakumullah, itulah Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, tinggal bersama Rasulullah selama 10 tahun, mengabdi, berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentu jamaah kaum muslimin, pembantu-pembantu Nabi sangatlah banyak. Dan semua sahabat berharap bisa membantu mengabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga mendengarkan nasihat-nasihat Rasulullah dan juga mendapatkan doa khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada seorang sahabat yang merupakan pembantu Rasulullah juga, yang setiap harinya melayani Rasulullah, menyiapkan air wudu untuk Rasulullah, menyiapkan baju untuk Rasulullah, bahkan beliau selalu tidur di pintu rumahnya Rasulullah SAW, yakni yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Rabi'ah pernah mengatakan, aku setiap hari melayani Rasulullah, tiba-tiba Nabi memanggilku dan berkata kepadaku, ya Rabi'ah, wahai Rabi'ah, sal, wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku. Oh ya subhanallah, ini seorang Rasulullah, seorang pemimpin, seorang raja, bertanya kepada yakni sahabatnya, sal, mintalah kepadaku. Kira-kira jamaah kaum muslimin, apa yang diminta oleh sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami? Apakah dia pernah terbesit untuk minta harta, minta kedudukan, minta rezeki, minta dunia? Namun tidak. Maka berkata Rabi'ah, ya Rasulullah, inni as'aluka murafaqata fil jannah. Wahai Nabi, aku minta kepadamu cuma satu, agar aku bisa mendampingimu, bertetangga denganmu di surga kelak. Ya subhanallah. Maka berkata Rasulullah, afa ghairi dzalik, wahai Rabi'ah, ada yang lain lagi? Kata Rabi'ah, la, hanya itu wahai Rasulullah, aku hanya minta satu, mendampingimu di surga kelak. Itu Rabi'ah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu pula Anas bin Malik. Sehingga Anas bin Malik mendapatkan doa khusus, doa spesial dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa laqad da'a Rasulullah salawatullahi wassalamu alaihi li Anas ibnu Malik aktsara min marratin. Dan sungguh Nabi mendoakan untuk Anas bin Malik dengan doa yang sangat banyak dan bukan cuma sekali. Dan di antara doa Rasulullah untuk Anas bin Malik, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak, harta yang banyak untuk Anas, anak yang banyak, dan juga banyak keberkahannya. Wa qad istajaba Allahu subhanahu doa nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, fakana Anasun akthar ansari malan wa awfarahum dzurriyyatan hatta innahu ra'a min auladihi wa hafadatihi ma yazidu alal mi'ah. Sehingga Allah mengabulkan doa Rasulnya kepada Anas bin Malik, sehingga Anas merupakan orang Ansor yang paling banyak hartanya, yang paling banyak keturunannya. Dan disebutkan Anas bin Malik memiliki turunan anak cucu hingga 100 orang. Ya subhanallah. Ini keberkahan doanya Rasulullah SAW dan keutamaan bagi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa kana Anas radhiyallahu anhu syadidar roja li syafa'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati. Adapun Anas ibnu Malik, jamaah kaum muslimin, di antara sahabat yang sangat mengharapkan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentu jamaah kaum muslimin, kita semua berharap
bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu agar tujuannya bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pertanyaan kita sekarang, apakah mungkin kita bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak? Jawabannya mungkin. Dan Rasulullah sudah menyebutkan di antara amal-amalan yang barang siapa mengamalkannya, dia akan dikumpulkan bersama Rasulullah pada hari kiamat kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita semua berharap untuk bisa berkumpul dengan keluarga kita, dengan istri kita, anak kita, dan semua orang-orang kita cintai, dengan orang tua kita, apakah mungkin? Mungkin. Dan Allah sendiri yang menjanjikan hal tersebut. Perhatikan, Allah berfirman dalam surah At-Tur. Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Adapun orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keluarga mereka, istri mereka, anak-anak mereka, orang tua mereka dengan keimanan, maka apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami kumpulkan, kami satukan mereka bersama keluarga mereka di mana? Di surga kelak. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan untuk senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW semampu kita. Kita bangga dengan menampakkan sunnah Rasulullah. Yang mana zaman sekarang banyak orang mengikuti petunjuk-petunjuk dari orang-orang kafir sebagai idola mereka, favorit mereka, kudwah mereka. Ada orang muslim menjadikan Rasulullah sebagai idola mereka, sehingga dia berusaha ketika dia beribadah kepada Allah, ketika sholat, zakat, puasa, ketika dia berakhlak, dia berpakaian, dia bangga untuk menampakkan ciri khas seorang muslim. Dan ingat ucapan Rasulullah kepada Anas bin Malik, "Wa man ahya sunnati faqad ahabbani." Yang barang siapa menghidupkan sunnahku, dia telah mencintaiku. "Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Yang barang siapa mencintaiku, menghidupkan sunnahku, kelak pada hari kiamat dia akan berkumpul denganku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka banggalah ketika Anda seorang muslim yang istiqamah mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas ibnu Malik berharap mendapatkan syafaatnya Rasulullah pada hari kiamat kelak, yang mana semua umat manusia nanti berkumpul di padang mahsyar. Mereka berharap mendapatkan syafaat. Akhirnya mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam, mendatangi Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka mendatangi semua. Namun semua Nabi mengatakan nafsi, 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 jiwaku, jiwaku, jiwaku. Maksudnya semua Nabi tidak mampu memberikan syafaat. Yang hanya bisa memberikan hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Anas ibnu Malik, "Inni la arju an alqa Rasulullah fi yaumal qiyamati fa aqul lahu." Berkata Anas ibnu Malik, aku berharap kepada Allah agar bisa dikumpulkan bersama Rasulullah pada hari kiamat kelak, bisa menjumpai Rasulullah, bertemu Rasulullah, sehingga aku bisa berkata kepada Rasulullah SAW,
Ya Rasulullah, hadza Khuwaidimuka Unais. Wahai Nabi, aku ini Unais, Anas bin Malik, dahulu ketika di dunia mengabdi kepadamu, pembantumu wahai Rasulullah. Ini menunjukkan jamaah kaum muslimin kecintaan Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia khawatir Nabi lupa dengan dirinya ketika di dunia mendampingi Nabi, mengabdi Rasulullah, membantu Rasulullah. Jangan-jangan Nabi meninggalkan beliau di hari kiamat kelak. Sehingga dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadza Khuwaidimuka Unais. Wahai Nabi, akulah yang ketika di dunia membantumu. Akulah Anas ibnu Malik, ya Rasulullah. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menjadi keutamaan Anas ibnu Malik radhiyallahu anhum wa arda. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menjadikan mereka kudwah kita, idola kita, terutama dalam hal berpakaian jamaah kaum muslimin, menampakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tatkala orang-orang malu ingin menampakkan sunnah Rasulullah, lihat para wanita, mereka malu berbusana muslimah untuk berjilbab. Kaum laki-laki mereka malu untuk menampakkan sunnah Rasulullah ketika berpakaian. Mereka malu untuk memelihara jenggot mereka. Pada itu semua merupakan sunnah Rasulullah yang barangsa menghidupkannya, dia akan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, walamma maridu Anas ibnu Malik maradul mauti qala li ahlihi, tatkala di akhir hayatnya Anas ibnu Malik, beliau berkata kepada keluarganya, kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya. Beliau berwasiat, berpesan kepada putra-putranya. Beliau mengatakan, laqinuni la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wahai keluargaku, talkinlah aku ketika aku sakaratul maut, talkinlah aku dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Padahal yang sunnah, yang kita dianjurkan hanya la ilaha illallah. Namun Anas ibnu Malik menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah, beliau mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kenapa jamaah kaum muslimin? Karena begitu besar, begitu agung keutamaan orang-orang yang akhir kehidupannya mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sehingga kita dianjurkan untuk mentalkin orang-orang sakaratul maut agar ucapan mereka terakhir kalimat la ilaha illallah. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang barang siapa akhir kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah, yakni pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau mendampingi Rasulullah selama 10 tahun. Dan beliau meninggal dunia ketika usia Anas masih sangat muda, masih 20 tahun. Namun 10 tahun sudah cukup bagi Anas ibnu Malik untuk mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka itulah jamaah kaum muslimin, di antara singkat kehidupan Anas bin Malik ketika mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga yang sedikit ini bisa menambah kecintaan kita kepada Anas bin Malik, dan juga nasihat-nasihat
yang Nabi sampaikan kepada Anas bin Malik pada hakikatnya untuk kita semuanya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka berbanggalah kita jamaah kaum muslimin menjadi seorang muslim yang berusaha berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana terucapan seorang sahabat Ibnu Mas'ud, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Yang barang siapa ingin mencari fitur, teladan, contoh, maka mereka para sahabat Rasulullah sebagai qudwah kita, contoh bagi kita semuanya. Ini yang bisa Anda sampaikan pada siang hari ini, dan insyaallah pada pekan selanjutnya kita akan mengisahkan sahabat-sahabat yang lain yang sudah dikumpulkan oleh seorang ulama, yakni dalam kitab Suwal min Hayati As-Sahabah. Dan barang siapa ingin lebih luas membahas kehidupan Anas bin Malik, maka baca kitab-kitab sejarah seperti Bidayah wa Nihayah, dan juga yakni kitab Sirah Ibnu Katsir dan juga Ibnu Hisham dan juga yang lainnya, agar menambah wawasan kita, kecintaan kita kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.